Halo Teknolovers, di tengah invasi Rusia ke Ukraina, seperti yang diwartakan News Detik, media Prancis AFP memberitakan bahwa militer Korea Selatan menyebut Korea Utara telah menembakkan proyektil tak dikenal ke arah timur. Para analis menilai, Korea Utara melakukan demikian demi mengambil kesempatan untuk kembali uji balistik di tengah masyarakat internasional terguncang akan adanya serangan Rusia ke Ukraina. Negeri yang dipimpin Kim Jong-un ini memang kerap menguji coba rudal yang berbuntut pada kecaman yang meski Kim Jong-un mengabaikannya. Korea Utara sendiri salah satu negara yang pro-Rusia. Seru kali ya jika kita duelkan bagaimana militer dua negara yang sering menakut-nakuti pihak barat dengan rudalnya. Inilah perbandingan Rusia versus Korea Utara. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan bel notifikasi, terus update informasi terbaru dari teknologi populer. Sebagai negara sekutu, Korea Utara dan Rusia sama-sama jadi negara yang disensi oleh Amerika Serikat dan pihak Barat. Belum ada yang sanggup move on dari perang dahsyat di masa lalu. Hubungan diplomatik Rusia dan Korea Utara sudah terjalin usai era Perang Dingin, di mana Rusia masih tergabung jadi Uni Soviet. 12 Oktober 1948 jadi momentum bersejarah Soviet menjalin hubungan baik dengan Korea Utara yang juga baru saja diproklamasikan sebagai sebuah negara merdeka. Bahkan ketika terjadi Perang Korea, Rusia mendukung penuh Korea bagian utara yang tak lain dihuni masyarakat komunis. Kala itu Moskow menunjuk Kim Il-sung sebagai pemimpin dalam mendirikan negara komunis Korea Utara. Bersama China, Soviet memberi pengaruh kepada Korea Utara untuk merebut bagian selatan Korea sehingga memicu perang. Soviet menyokong banyak persenjataan ke Korea Utara. Namun sayangnya hubungan kedua negara memasuki babak akhir saat Uni Soviet jatuh tahun 1990. Ketika mantan Presiden Soviet Gorbachev menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Korut menuding Rusia pengkhianat. Vladimir Putin terpilih jadi Presiden Rusia tahun 2000, perlahan merangkul Korea Utara, negara yang juga sering berselisih paham dengan Amerika Serikat. Kim Jong-il mengambil alih kepemimpinan ayahnya yang wafat tahun 1994, mengundang Putin melakukan perjalanan ke Pyongyang. Kerjasama militer pun terjalin. Nah, tahun 2015, Putin mengundang khusus Presiden Korea Utara Kim Jong-un untuk berkunjung ke Rusia. Kedua negara sepakat berbagi perbatasan di sepanjang hilir Sungai Tumen yang dibangun tahun 1860 saat mantan Kaisar Rusia yakni Tsar Alexander II merebut wilayah dari dinasti Qing Tiongkok. Ya, kurang lebih begitulah hubungan kedua negara ini jadi erat sampai sekarang. Di tahun 2022 ini, laman GFP mengurutkan kepadatan penduduk setiap negara di dunia. Rusia berada di peringkat ke-9 dengan 142,3 juta jiwa, sedangkan Korea Utara di peringkat ke-54 dengan 25,8 juta jiwa. Tentu urutan ini sangat jauh, namun menariknya dengan jumlah penduduk yang banyak, Rusia justru kalah banyak jumlah prajurit dari Korea Utara. Rusia memiliki 850.000 personil aktif, 250.000 personil cadangan, dan 250.000 paramiliter. Sementara Korea Utara memiliki 1.200.000 personil aktif, 600.000 personil cadangan, dan 200.000 paramiliter. Tahun 2022, kekuatan militer Rusia masih kokoh, menempati urutan kedua terkuat di dunia, sedangkan Korea Utara mengisi ranking ke-30. Mari kita lihat kekuatan udara kedua negara. Pertama kita lihat pesawat tempur di mana Rusia memiliki 772 unit, sedangkan Korea Utara 458 unit. Pesawat serangan khusus Rusia 739 unit, sedangkan Korea Utara 114 unit. Pesawat pengangkut Rusia 445 unit,
sedangkan Korea Utara hanya 1 unit saja. Pesawat pelatih Rusia 522 unit, sedangkan Korea Utara 169 unit. Pesawat misi khusus Rusia memiliki 132 unit, sedangkan Korea Utara tidak memiliki 1 unit pun. Untuk helikopter, Rusia memiliki 1.543 unit, sedangkan Korea Utara 204 unit. Helikopter serang Rusia 554 unit, sedangkan Korea Utara 20 unit. Di sektor udara, sangat jelas Rusia unggul jauh dari Korea Utara. Rusia menempati peringkat kedua dengan jumlah armadanya berada di bawah Amerika Serikat. Sementara Korea Utara menempati posisi ke-11. Next, kita ke sektor darat. Korea Utara memiliki tank 5.895 unit, sedangkan Rusia 12.420 unit. Kendaraan lapis baja Korea Utara 4.114 unit, sedangkan Rusia 30.122 unit. Untuk artileri tarik, Korea Utara 250 unit, sedangkan Rusia 7.571 unit. Untuk artileri gerak, Korea Utara 450 unit, sedangkan Rusia 6.574 unit. Terakhir, proyektor roket, Korea Utara memiliki 1.360 unit, sedangkan Rusia 3.391 unit. Ya, kembali Rusia mengungguli Korea Utara. Lalu bagaimana untuk sektor laut? Untuk kapal induk, Rusia memiliki 1 unit, sedangkan Korea Utara tidak memiliki 1 unit pun. Kapal perusak, Rusia memiliki 15 unit, sedangkan Korea lagi-lagi tidak memiliki 1 unit pun. Untuk kapal korvet, Rusia 86 unit, sedangkan Korea Utara tidak memiliki 1 unit pun. Frigate, Rusia 11 unit, sedangkan Korea Utara 5 unit. Kapal selam Rusia 70 unit, sedangkan Korea Utara 35 unit. Kapal patroli Rusia 59 unit, sedangkan Korea Utara lebih banyak, yakni 200 unit. Kapal perang ranjau Rusia 49 unit, sedangkan Korea Utara 10 unit. Selain jumlah armada tempur, besaran anggaran militer yang disediakan Rusia pun cukup besar, yakni 154 miliar US dollar, sedangkan Korea Utara menyediakan 4,5 miliar US dollar. Nah, selain anggaran militer ada juga faktor pendukung lainnya berupa sumber daya alam, meliputi Rusia memproduksi minyak 10.760.000 barel per hari, sedangkan Korea Utara tidak memproduksi minyak satu pun. Rusia memiliki cadangan minyak 80 miliar barel, sedangkan Korea Utara tidak memiliki minyak. Konsumsi minyak, Rusia 3.650.000 barel per hari, sedangkan Korea Utara 18.000 barel per hari. Next, kita ke faktor logistik. Ada angkatan kerja di mana Rusia memiliki 69.923.000 jiwa, sedangkan Korea Utara 14.000 jiwa. Untuk kapal sipil, Rusia memiliki 2.873 unit, sedangkan Korea Utara 264 unit. Rusia memiliki 8 pelabuhan dan terminal utama, sedangkan Korea Utara 7 pelabuhan dan terminal utama. Sepanjang 1.283.387 km cakupan jalan raya yang dimiliki Rusia, sedangkan Korea Utara 25.554 km. Next, sepanjang 87.157 km rel kereta api yang dimiliki Rusia, sedangkan Korea Utara hanya 7.435 km. Rusia memiliki 1.218 bandara, sedangkan Korea Utara 82 bandara. Itulah perbandingan kekuatan militer antara Rusia versus Korea Utara. Wah, apa jadinya ya? Jika Korea Utara membantu Rusia melawan kecaman Barat atas invasinya, apa kabar Amerika Serikat? Tulis opini kamu di kolom komentar, like, dan share juga video ini. Thank you!